Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk bertani porang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman tentang apakah katak yang seperti ini, katak yang terkena jamur pohonnya itu akan bagus untuk kita tanam lagi atau tidak, teman-teman. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, di depan kita ini sudah ada bibit porang atau tanaman porang yang kena jamur seperti ini, teman-teman. Umbinya bisa busuk seperti ini ya. Jadi tanaman yang terkena jamur itu umbinya bisa membusuk. Jadi kalau misalkan terkena jamurnya pohonnya udah tua, mendingan umbinya kalian bongkar aja. Kalian bongkar kemudian kalian potong. Biar umbinya aman dan bisa kalian jual, teman-teman ya. Jadi kalau dibiarkan saja ya, itu umbinya tetap akan membusuk, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini contoh katak porang yang sudah membesar dan ini pohonnya sudah terkena jamur dan umbinya sudah tidak bisa terselamatkan lagi, teman-teman. Nah, apakah katak porang yang seperti ini nanti ketika sudah lepas sendiri dari pohonnya, apakah bagus untuk kita karantina kemudian kita jadikan bibit di musim berikutnya? Nah, ketika tanaman porangnya masih muda seperti ini ya, ini tadinya masih muda, kemudian kataknya hanya yang bagian tengah aja yang membesar, dan ini bisa dikategorikan katak ini belum bagus sebenarnya untuk dijadikan bibit, teman-teman. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ini sampai musim tanam tiba ini akan tetap bisa kita tanam, teman-teman, meskipun ini kurang bagus untuk kita tanam. Jadi saya kasih contoh, nanti di sana di dalam kandang ayam ada yang saya karantina. Nah, teman-teman, ini saya sudah ada beberapa bibit katak yang cukup kering dan sudah saya karantina di dalam ruangan ya. Nah, ini tadinya dibuat untuk kandang ayam sebenarnya, tapi sudah saya tidak fungsikan lagi. Kemudian ini bukan ternak ayam lagi, sekarang saya buat ternak katak, teman-teman. Nah, untuk ternak kataknya di sini kita taruh seperti ini. Jadi kita pakai taruh tanah seperti ini biar nanti dia tetap akan suhunya akan tetap stabil dan bisa menyesuaikan lebih lama dalam tanah, teman-teman. Nah, di atasnya pun kami bolongi biar nanti dia terkena hujan juga terkena panas. Nah, teman-teman, tadi kita sudah lihat seperti apa tanaman porang yang sudah berjamur dan muncul kataknya, teman-teman. Ini bibit-bibit ini murni asli dorman ya. Seperti kita ketahui, kalau asli dorman itu bibitnya bagus ya. Bibitnya bagus seperti ini. Jadi dia benar-benar tidak ada cacat. Seperti di sini dia lekukannya itu dia benar-benar mengikuti letak lepasnya dari pohon, teman-teman. Seperti ini ya. Nah, kalau untuk bibit katak yang dari pohon yang berjamur ini sudah saya siapkan. Kemarin saya pisahkan memang, karena untuk katak yang seperti ini kita mesti disortir terlebih dahulu. Nanti kita pisahkan. Jadi untuk teman-teman yang baru saja mengetahui tanaman porang, kalian harus pilih-pilih untuk bibitnya, teman-teman, karena untuk bibit ini sangat menentukan untuk hasil kedepannya, teman-teman. Jika bibitnya bagus, insya Allah hasilnya pun akan tetap bagus. Tapi kalau bibitnya tidak bagus ataupun jelek dan bahkan tidak berkualitas, itu nanti akan sangat mengecewakan untuk hasilnya. Nah, ketika kita bicara masalah bibit katak porang ya, itu mungkin kita bisa kategorikan ada grade-grade-nya mungkin ya. Kalau grade A mungkin kalau kita bisa umpamakan ada grade A, B, C, mungkin katak yang dorman asli dan benar-benar sudah kering seperti ini bisa kita kategorikan ini grade A yang paling bagus ya, teman-teman. Tapi ketika kita dapatkan bibit katak yang seperti ini bibit bekas dari pohon porang yang berjamur. Jadi seperti ini bisa kita kategorikan bisa di bawahnya grade B atau yang kurang bagus. Jadi kalau untuk
hal pertumbuhnya, untuk persentase tumbuhnya itu tetap akan tumbuh teman-teman, karena saya sudah coba juga untuk bibit katak yang dulunya bekas berjamur, dia tetap akan tumbuh jika dia bisa bertahan sampai nanti musim tanam. Ketika dia musim tanam masih bagus, masih keras, walaupun ada mungkin busuk sebelah atau hanya tinggal kulitnya, itu masih tetap akan tumbuh teman-teman ya. Jadi untuk yang seperti ini kita tetap karantina, tetap kita usahakan biar bibit ini bisa bertahan sampai nanti musim tanam tiba. Nah, untuk bibit yang grade selanjutnya atau mungkin yang paling jelek, itu mungkin bibit yang bener-bener ya, mungkin bibitnya busuk dan tinggal seperti ini. Mungkin ini dikategorikan bibit yang masuk kategori ini bibit jelek lah teman-teman, ini seperti ini ya. Kita zoom lagi. Nah, seperti ini. Ini jangan kalian beli kalau yang seperti ini teman-teman. Kalau yang seperti ini nanti kalian akan kecewa, dan apabila kalian karantinanya nggak bener, udah bisa dipastikan ini bisa membusuk sampai nanti musim tanam tiba. Karena untuk musim tanam di tempat kami khususnya ini masih sangat jauh lagi, bulan Oktober nanti, bulan 10. Ini baru saja memasuki bulan 3, jadi masih ada 7 bulan lagi. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu cara karantina bibit porang, nanti bisa kalian ikuti terus channel ini, biar nanti saya akan kasih tahu ke teman-teman. Untuk video-video selanjutnya akan saya kasih tahu cara karantina bibit porang dari mulai dorman sampai nanti kita taruh di rak-rakan teman-teman. Kita belum bikin rak yang cukup luas karena belum sempat. Ini pun masih kemarin baru selesai nih, saya coba-coba seperti ini. Nah, ini bibitnya seperti ini nih, bibit yang benar-benar asli dorman dan bagus ketika kita tanam nanti. Nah, ini saya taruh di tanah seperti ini, nanti sekitar 2 bulanan baru saya taruh di rak teman-teman. Jadi ada beberapa tahap biar benar-benar nanti bibitnya bisa bagus ya, bisa bagus dan bisa tumbuh dengan baik. Nah, di sebelah sini ada beberapa biji bibit dari umbi yang sudah benar-benar dorman. Jadi seperti ini teman-teman yang saya maksud kemarin, bibitnya kulitnya sudah agak warnanya agak kehitaman dan coklat gitu. Jadi kalau kita bisa bongkar porang, kemudian yang ketika kita bongkar itu biasanya warnanya bukan seperti ini, tapi dia agak kuning. Nah, ketika sudah lama kita taruh di dalam permukaan tanah, itu lama-lama nanti akan mengeras kulitnya ya, dan warnanya juga akan berubah menjadi kehitaman seperti ini. Nah, ketika kalian beli bibit umbi yang sudah kehitaman seperti ini sangat bagus, dan ini sudah dikatakan nih bibit bagus banget untuk bibit umbi. Kategori bibit umbi ini sudah bibit yang bagus seperti ini. Dan ini saya jamin ini bisa tahan nanti sampai musim tanam tiba. Taruh aja di sini. Nah, nanti sekitar 2 bulan atau 1 bulan sebelum kita tanam, kita penggurapan seperti ini akan lebih cepat untuk tumbuhnya akar teman-teman. Ini dari bibit katak yang hanya tunas 2 kali karena tergerus air, jadi dia nggak mau tunas lagi dan kami ambil ya. Ini luka nih. Nah, kalau luka seperti ini teman-teman, ketika benar-benar ini dorman, ini masih sangat bagus ya. Ini kita buang aja ini lukanya, nanti kita keringkan bisa. Tapi kalau bibitnya ini umbinya umbi muda, itu sangat rawan sekali ketika kita karantina terlalu lama di dalam rumah teman-teman. Jadi kalau untuk bibitnya benar-benar dorman asli tua, itu kita tidak khawatir. Makanya ke teman-teman, bila ingin membeli bibit umbi dari seseorang, dari penjual bibit, kalian harus tahu riwayat ini benar-benar bibit sudah asli dorman ataupun itu masih muda. Kalau orang yang biasa tanam mungkin sudah tahu ya seperti apa bentuknya, seperti apa warnanya.
teksturnya seperti apa mungkin sudah tahu, tapi teman-teman yang baru saja mengetahui mungkin perlu belajar dulu ke teman-teman yang sudah pernah mencoba menanam porang teman-teman. Nah mungkin video kali ini itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.